Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Windiana, NIM 202410101021 dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan membahas tugas modul yaitu bab select multitabel. Yang ke A ini ada select dua tabel. Soal yang pertama, tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Kita menggunakan join select p.product name, p.unit price, dan c.category name. Kita ambil dari tabel produk, lalu kita alias p dan join tabel kategoris dengan alias C. Ini foreign key-nya dan order by kategori name karena diurutkan berdasar nama kategorinya. Kita run, hasilnya seperti ini. Product name, unit price, dan kategori name. Ini terurut berdasarkan kategori name-nya. Soal selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Dan menggunakan select, company name, order ID, dan order date. From customer alias C dijoinkan dengan tabel order alias O. Lalu ini foreign key-nya yaitu customer ID, diurutkan order by company name. Saran hasilnya seperti ini. Terurut berdasarkan A hingga Z berdasar company name. Soal selanjutnya yaitu tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Kita langsung select order ID, order date, dan product ID. Dari tabel orders O kita joinkan dengan orders detail. Ini foreign key-nya yaitu order ID. Kita run, maka hasilnya seperti ini. Order ID, order date, dan product ID. Yang ke B adalah select lebih dari dua tabel. Soal yang pertama yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Kita select order ID, order date, product name, dan unit price. Kita ambil dari tabel orders jadi O, lalu kita joinkan dengan tabel order details. Lalu menggunakan foreign key order ID. Lalu kita joinkan lagi karena tadi kita membutuhkan 3 tabel, yaitu tabel order, order details, dan produk. Maka kita yang terakhir ini kita joinkan tabel produknya. Nah, kita run, hasilnya seperti ini. Order ID, order date, product name, dan unit price. Soal selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Ini juga menggunakan 3 tabel. Langsung aja kita select first name, last name, lalu territory description. Territory description ini adalah nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Kita ambil dari tabel employees alias E, lalu kita joinkan dengan tabel employee territories alias kan ET. Nah, foreign key-nya itu yaitu employee ID. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel territories menggunakan foreign key territory ID. Lalu kita run dan hasilnya seperti ini. Nama lengkap dan territory description. Soal selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barangnya. Langsung kita select company name sebagai nama customer, lalu order ID, order date, dan company name sebagai nama pengirim. Kita ambil dari
tabel customers alias C dijoinkan dengan tabel orders O. Foreign key-nya yaitu customer ID. Lalu kita joinkan lagi shippers, tabel shippers alias S on ini foreign key-nya. Yaitu pada tabel order foreign key-nya terdapat pada kolom shipper dan pada tabel shipper ini kolomnya bernama shipper ID. Namun isinya ini tetap sama. Jadi itu adalah foreign key-nya. Nah, ini ada nama customer, order ID, order date, dan nama pengirim. Soal selanjutnya yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Lalu kita select company name dan kategori name. Kita ambil dari tabel supplier S, kita joinkan dengan tabel product P. Pada foreign key-nya ini supplier ID. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel kategoris alias C dan foreign key-nya kategori ID. Kita run, dan ini hasilnya adalah company name dan kategori name-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah select multi tabel dengan syarat. Soal yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Lalu kita select product name, unit price, dan kategori name-nya. Kita ambil dari tabel produk alias P dan dijoinkan dengan tabel kategoris alias C. Jadi di mana foreign key-nya ini kategori ID dan kategori name-nya beverage dan unit price-nya ini kurang dari 10. Maka ini adalah hasilnya. Unit price-nya kurang dari 10 dan kategori name-nya 9 beverage semua. Soal selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Kita select company name, order ID, dan order date dari tabel customer alias C dan kita joinkan dengan tabel orders alias O, di mana ini foreign key-nya customer ID dan order date-nya kurang dari 1 Januari 1997 karena ini sebelum tahun 1997 dan country-nya ini sama dengan USA. Lalu kita urutkan by order date. Nah, kita run dan hasilnya seperti ini. Semuanya di bawah tahun dilakukan sebelum tahun 1997 dan diurutkan berdasarkan order date-nya. Soal selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Kita select company name, order ID, order date, dan company name-nya lagi. Bedanya, ini company name dari tabel customer dan ini company name dari tabel shippers. Kita ambil dari tabel customer C, kita joinkan dengan orders O. Ini foreign key-nya yaitu customer ID. Lalu kita joinkan lagi dengan tabel shippers alias S pada ini. Foreign key-nya yaitu pada tabel shippers, shipper ID namanya, dan pada tabel order namanya adalah shipvia. Lalu kita joinkan lagi menjadi tabel dengan tabel employees alias E, dan ini foreign key-nya yaitu employee ID, di mana sub country ini sama dengan country dari employees, dan order date-nya di atas 31 Desember 1997. Lalu ini kita run
Nah, ini hasilnya company name, order ID, order date, dan company name dari si purse-nya. Ini order date-nya semua dilakukan di atas tahun 1997. Selanjutnya itu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, kita select company name dan kategori name-nya. Company name ini dari tabel supplier dan kategori name dari tabel kategoris. Kita ambil dari tabel suppliers alias S, kita joinkan dengan tabel kategoris alias C. Dan foreign key-nya yaitu supplier ID dan kategori ID. Kita joinkan lagi dengan product P on kategori ID. Dan ini foreign key-nya kategori ID. Di mana unit price ini di antara 5 dan 10. Lalu putaran ini, hasilnya company name dan kategori name-nya saja. Nah, yang terakhir adalah soft join dan outer join. Soal yang pertama yaitu, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, ini adalah query-nya, yaitu select E1 first name last name as bawahan. Karena E1 many, jadi E1-nya ini adalah bawahan dan E2-nya adalah manajer. Jadi jawabannya ini manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jawabannya adalah tabel E2. Kita coba run. Dan ini hasilnya bawahan dan manajer. Soal yang kedua adalah tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, sama seperti yang tadi query-nya, kita run. Nah, ini adalah nama lengkap mereka, bawahan dan pimpinannya. Soal yang terakhir yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Sebenarnya ini query-nya sama saja dengan yang di atas tadi. Namun yang membedakan hanya saja ini, full outer join. Full outer join ini digunakan untuk data yang tidak memiliki relationship pada tabel lain. Kita coba run. Nah, ini entry fuller, pimpinannya 0, dan ini bawahannya 0. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.